Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak akuntansi kelas 10 SMK Darul Amal. Hari ini saya akan menjelaskan bab 2 yang telah kalian tulis. Jadi saya akan menjelaskan setengah dari penjelasannya ya. Oke, kita akan membahas tentang profesi dan etika di bidang akuntansi. Profesi apa yang ada di bidang akuntansi? Karena harus tahu ya apa aja pekerjaan atau profesi di bidang akuntansi. Ini bagian-bagian yang telah kalian tulis. Ini yang akan kita bahas nanti ya. Oke, kita mulai ya. Oke, profesi apa? Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya menuntut keahlian. Nah, jadi kalau profesi itu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus ya, tidak sembarang orang bisa. Dan biasanya kalau profesi itu harus berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi, mempunyai skill khusus ya. Jadi kalau kita misalnya ingin punya profesi sebagai akuntan, kamu harus belajar yang tinggi tentang akuntansi ya. Jadi harus kuliah tentang akuntansi biar bisa menyandang profesi akuntan. Juga misalnya profesi dokter, tidak sembarang orang bisa menjadi dokter. Jadi harus mempunyai keahlian dan berpendidikan tinggi. Tidak bisa orang biasa menjadi dokter. Gitu ya, itu profesi. Jadi profesi berbeda dengan pekerjaan biasa. Kalau pekerjaan biasa misalnya drive online ya, siapa saja bisa karena tidak memerlukan pendidikan tinggi. Jadi kalian harus bisa membedakan mana profesi, mana pekerjaan, gitu ya. Oke, dalam bekerja kalian pasti menjumpai pedoman ya, ada pedoman, ada prosedur dan aturan kerja. Tidak sembarang kita bekerja semua ada aturannya ya, semua ada aturannya. Di dunia ini pasti ada aturannya. Main bola saja ada aturannya ya, apalagi bekerja. Apa pedoman kerja? Pedoman kerja adalah suatu acuan tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui oleh untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau pedoman kerja ini biasanya tertulis di setiap perusahaan ya. Perusahaan ini ada pedoman kerjanya. Misalnya kalian bekerja di bagian administrasi, apa saja itu pekerjaan administrasi sudah tertulis ya, sudah tertulis. Misalnya mendata, kemudian mengumpulkan berkas-berkas, itu sudah tertulis pekerjaan apa saja sih, tahapan apa saja sih yang dikerjakan seorang administrasi. Itu ya, itu pedoman kerja pasti ada di suatu perusahaan. Tujuannya apa? Bisa kalian baca ya. Salah satunya adalah memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi atau pekerjaan. Jadi jelas kerjaan kita itu jelas ya. Misalnya tadi administrasi. Administrasi itu kejelas kerjaannya ya, mengumpulkan berkas, menulis data-data dan sebagainya, bukan pekerjaan yang lain. Jadi sudah jelas ya. Yang kedua, memperjelas alur tugas. Jadi kita udah nggak bingung lagi, pekerjaan kita sudah tertulis ya, sudah tertulis dalam pedoman kerja. Itu ya, ini tujuannya. Gitu. Kemudian kegunaannya apa? Sebagai alat pendidikan terutama bagi pegawai baru. Ya, kita sebagai pegawai baru pasti bingung kerjaan kita itu seperti apa, bagaimana caranya. Nah, ini sudah ditulis dalam pedoman kerja. Ya, kalian misalkan nanti kerja di perusahaan A, nanti sudah ada pedoman kerjanya. Jadi kita tidak bingung sebagai pegawai baru, sudah tahu apa saja yang akan kita kerjakan. Itu kegunaannya salah satunya ya. Bisa kalian lihat atau baca sini yang lain. Kemudian prosedur kerja. Apa itu prosedur kerja? Adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap. Ya, tata kerja adalah cara pelaksanaannya ya. Tata caranya misalnya tadi atau kalian bisa kerja di supermarket, Indomart atau Alfamart misalnya ya. Bagaimana caranya? Misalnya yang jadi kasir, pertama caranya adalah menghidupkan monitor misalnya, terus mendata harga-harga barang misalnya, kemudian menginput barang misalnya. Nah, itu tata-tata cara kerja ya, tahapan-tahapannya ya. Tahapannya. Apa manfaatnya? Ya banyak ya tahapannya. Manfaatnya salah satunya adalah tujuannya ya, tujuan kerjanya. Ya tadi seperti kasir ya, kasir fungsi-fungsinya apa, ngapain aja dia tadi, kayak membuka monitor, mendata-data harga-harga gitu ya. Itu manfaatnya. Kemudian prinsipnya. Nah, prinsipnya salah satunya adalah prinsip dari prosedur kerja tata kerja adalah
disusun tujuan, fasilitas, peralatan, materi, biaya, dan waktu tersedia serta luas, macam, dan sifat pekerjaan. Jadi disusun semuanya, tidak sembarang ya, disusun tujuannya apa, fasilitasnya apa saja dalam pekerjaan, peralatannya apa aja yang dikerjakan dan sebagainya ya, gitu. Bisa kalian lihat ya, baca. Kemudian nih, aturan kerja. Apa aturan kerja? Setiap kerja kita pasti punya aturan. Sekolah saja kalian ada aturannya ya. Jadi aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal umum mengenai perilaku dan bekerja. Jadi aturannya itu sudah tertulis ya. Sekolah saja misalnya ada aturan sekolahnya. Siswa tidak boleh membawa HP siswa atau siswi, akuntansi harus memakai bandana, tidak berpakaian ketat dan sebagainya. Nah, kerja juga ada aturannya. Apa saja misalnya? Beberapa aturan secara umum biasanya waktu dan kehadiran ya. Waktunya biasanya jam berapa ya? Biasanya waktu kerja itu 6 hari ya, 6 hari dalam seminggu ya. Bisa saja sampai lembur dan sebagainya, tergantung perusahaan. Kemudian waktunya jam berapa? Biasanya aturan kerja itu jam kerja itu jam 7 ya, atau 7 jam dalam sehari ya, 7 jam dalam sehari. Bisa dibilang dari jam 7 atau 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Kemudian waktunya apa lagi? Jam istirahat tidak diperuntukkan sebagai jam kerja ya, seperti sekolah pasti ada istirahatnya ya, dan itu tidak diperuntukkan dalam jam kerja. Biasanya waktunya zuhur ya, waktu sholat dan makan siang. Kemudian aturan apa? Pakaian seragam. Seperti sekolah juga harus pakai seragam. Kita tidak boleh sembarangan pakai baju bebas, pakai baju ketat dan sebagainya. Aturan kerja ada seragamnya ya. Pegawai tertentu diharuskan memakai pakaian kerja. Sudah disediakan kita dalam perusahaan harus pakai pakaian kerja. Itu sudah ada aturan. Kita tidak boleh sembarangan pakai baju biasa. Kemudian aturan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Pekerja, karyawan harus menjaga ketertiban, keamanan, kebersihannya. Jangan, sekolah kita sudah diatur untuk piket kelas misalnya, dan itu harus menjaga kesehatan dan kebersihan kelas. Nah, kerja juga demikian ya, harus mewajibkan menjaga keamanan, kebersihan, dan keselamatan. Seperti itu, bisa kalian baca ya, apa saja yang menjadi keselamatan kerja. Kemudian kewajiban. Nah, salah satunya adalah ini, setiap pegawai melaksanakan perintah dari atasan dengan penuh tanggung jawab. Jangan kita seenak-enaknya, karena kita bekerja ya, jadi kalau dari atasan kita diperintah atau dikasih tanggung jawab, kita harus melaksanakannya. Nah, ini salah satunya ya. Yang terakhir, mengumumkan saran. Kita boleh ya, wajib mengumumkan saran yang bermanfaat untuk kepentingan perusahaan. Misalnya, Pak, sepertinya perusahaan kita butuh kemajuan dan sebagainya. Nah, ini dalam kewajiban pegawai. Nah, ini ya, profesi apa saja nih, profesi di bidang akuntansi ya, apa saja yang akan kalian tahu. Nah, sini ya, profesi adalah suatu pekerjaan yang membebaskan pengetahuan yang luas dan keahlian dan menuntut kewajiban tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jadi profesi ini berbeda dengan pekerjaan. Kalau profesi ini benar-benar tanggung jawab sama masyarakatnya tinggi ya, seperti tadi dokter. Profesi dokter tanggung jawab di masyarakatnya sangat tinggi karena dia harus mengobati orang sakit. Kalau ojek online tidak terlalu bertanggung jawab ya, jadi harus profesi itu sama pekerjaan harus bisa dibedakan. Oke. Apa saja yang menjadi profesi di bidang akuntansi? Yang pertama adalah akuntan publik ya, kalian harus tahu nih profesi akuntan publik. Nah, biasanya disebut ekstern. Apa akuntan publik? Yaitu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk bisa memberikan layanan jasa akuntan. Kalian belajar akuntansi bisa menjadi profesi akuntan publik ya. Biasanya dia nih kerjanya bebas ya, bebas untuk mengaudit data-data, itu akuntan publik. Apa saja lagi jasa akuntan publik ya, bisa kalian baca ya. Nah, bisa baca apa saja profesinya ya. Akuntan publik, akuntan intern, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini biasanya dia bekerjanya di pemerintah, di negara ya, bukan di perusahaan negara, dia bisa PNS ya.
Nah, ini akuntan pendidikan biasanya guru akuntan ya. Dia bertugasnya di sekolah biasanya pendidikan akuntansi, seperti Bu yang mengajar kalian misalnya Bu Zuharia. Nah, ini akuntan pendidikan karena dia bertugas di sekolah. Gitu. Nah, akuntan pajak juga. Jadi ada beberapa profesi di bidang akuntansi. Gitu ya. Cukup sekian ya anak-anak pembahasan kita hari ini. Nanti minggu depan insya Allah nanti kita lanjutkan tentang etika profesi akuntansi. Jadi kalian harus baca-baca. Kalau memang tidak paham bisa bertanya kepada ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.